Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk anak didik kami. Untuk hari ini kita ada materi baru di mata pelajaran sejarah peminatan yang berjudul Bukti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dari materi yang sebelumnya kita sudah mengetahui profil identitas Kerajaan Sriwijaya yang kita tahu itu ada pusatnya di kota Palembang dan menjadi pusat pedagang yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Jadi kerajaan yang dulunya adalah pusat perdagangan yang kita tahu yang sudah dipelajari menjadi pusat kerajaan. Kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad ke-7. Artinya di tahun 700 Masehi antara lain pusat-pusat perdagangan yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya yang kita tahu adalah tulang bawang Melayu dan Sriwijaya. Oke, kita masuk pada subtopik yang baru adalah sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Yang kita tahu adalah prasasti adalah bukti dari segala tulisan yang ada yang ditulis oleh para pati kerajaan pada saat itu untuk mendokumentasikan kegiatan yang ada di atau bukti-bukti ciri khas dari suatu cerita. Jadi prasasti itu adalah bukti, sumber atau bisa dibilang data sejarah yang berasal dari tempatnya atau tempat peninggalan. Yang kita tahu di pelajaran kelas 10 kalau masih ingat, itu bukti sejarah itu bisa berupa cerita rakyat, bisa berupa prasasti, bisa dilihat dari foto, bisa dilihat dari surat dan sebagainya. Karena kita bukti sumber yang ada di kerajaan itu termasuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti, maka kita menjelaskan apa yang menjadi ciri khas dari prasasti yang terjadi dan sehingga itu didokumentasikan oleh Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang. Jadi prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi sungai dekat kota Palembang. Isi dari prasasti itu maksudnya adalah menerangkan bahwa seorang nama Daputa yang ini seorang pedagang mengadakan perjalanan suci. Berarti berkaitan dengan religi keagamaan dengan menggunakan perahu. Itulah isi dari prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, prasasti Talang Tua yang ditemukan sebelah barat kota Palembang. Isinya dari prasasti Talang Tua menyebutkan ada pembangunan sebuah taman yang dibuat, yang disetujui, yang disebut dengan Sri Kestra. Sri Kestra ini adalah taman pada saat pembangunan itu terjadi. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang juga. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat ada prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Isinya tentang permintaan kepada para dewa. Jadi pada saat itu mereka mempunyai agama, tetapi tidak terlepas pada ketuhanan mereka yang menyembah kepada dewa atau politeisme. Politeisme itu apa, Pak? Politeisme itu adalah suatu kepercayaan yang menyembah pada banyak dewa. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Karena mereka menganggap, mereka berintuisi bahwasanya dewa adalah sebuah berkat yang bisa memakmurkan kehidupan mereka, terutama untuk masyarakat yang hidup pada saat kerajaan. Oke, yang kelima, prasasti Karang Berahi itu ditemukan di Jambi. Hanya prasasti Karang Berahi lah yang berada di luar kota Palembang. Sebelumnya Kedukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, dan Kota Kapur itu ditemukan di sekitar Palembang, ya. Dan ada juga di perbatasan Pulau Bangka. Itu perbatasan, bukan hanya di perbatasan Pulau Bangka dan Palembang. Dapat prasasti yang lain, yakni prasasti Ligo berangka pada 705 Masehi. Jadi ahli sumber bisa mendefinisikan tahun sumbernya, data yang terjadi itu di tahun 775. Itu yang bisa dikemukakan oleh ahli sejarah pada saat itu.
Ditemukan di Ligos Semenanjung Melayu terproses Nalanda di India Timur. Oke, kita masuk perkembangan Sriwijaya. Perkembangan kerajaan. Kerajaan Sriwijaya bisa tumbuh, bisa berkembang karena ada faktornya. Yang pertama, letak geografis dari kota Palembang. Kota Palembang adalah kota yang dekat dengan laut. Kota Palembang dekat dengan garis semenanjung, yaitu garis semenanjung Malaya, dan dekat dengan selat. Artinya sebelum adanya transportasi udara yaitu pesawat, mereka menggunakan perahu sebagai media pengantar dalam pertumbuhan ekonomi, media pengantar dalam jasa, ya, media dalam memberikan logistik untuk kemakmuran rakyatnya di Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, tentunya kerajaan Punan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Jadi ada kerajaan asing yang menyerang untuk menguasai semenanjung Malaya itu. Tapi runtuhnya kerajaan Punan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang bangkrut membuat kerajaan Sriwijaya itu tetap bangkit dan menjadi pusat. Kenapa? Para pedagang pada saat itu berinteraksi pada kerajaan Sriwijaya yang memiliki akses transportasi yang sangat bagus, sangat bisa dijangkau oleh para pedagang asing. Itulah menjadi perkembangan kerajaan Sriwijaya bisa berjaya. Sesuai dengan namanya, Sriwijaya itu artinya berjaya pada saat itu, ya. Oke, hanya 2 subtopik yang Bapak sampaikan, yaitu sumber sejarah kerajaan Sriwijaya itu ada 5 prasasti yang dekat dengan kota Palembang dan di luar kota Palembang, yaitu Jambi. Yang kedua, perkembangan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa kuat karena ada beberapa faktor yang mendorong perkembangannya, yaitu letak geografis dari kota Palembang. Yang kedua, runtuhnya kerajaan asing, yaitu kerajaan Punan. Ya, oke. Untuk hari ini, pertemuan pagi ini kita akan berpisah. Sudah sampai di sini dulu. Dan pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi di jam yang sama sesuai dengan jadwal roster. Terima kasih, salam sehat.